Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur, Tenyom Tim ketemu lagi. Sekarang titik kumpul kita berada di Museum Brawijaya, Kota Malang. Lah ini kenalkan siapa Pak Didi? Pak Didi, Mas Chandra. Raine ketokno. Loh kaya ulo kobra. Iki Togo Mas. Pambul Telogo Mas. Ini Suhan. Mas Vini Suhat. Mantap lur. Ya apa sehat kabeh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah ini lor Mas Yunus kemarin yang nyungsep. Setelah pedanya tidak mumpuni untuk dipakai ke jalur yang mengerikan, sekarang ganti apa Mas? Ekstra tanam. Ekstra tanam, boleh ditunjukkan mana? Tier loh, ngeri. Berarti nyawa tidak ada tokonya, kalau sepeda masih ada tokonya. Selamat. Selamat kendaraan baru. Mari Bu. Sekarang kita berada di Taman Ijen Boulevard. Ini adalah lokasi Car Free Day tiap hari Minggu pagi. Begitu ramai menjadi titik kumpul berbagai komunitas. Namun karena pandemi, kegiatan tersebut ditiadakan. Taman ini berada di Jalan Ijen, Kota Malang, termasuk pusat kota yang begitu menarik dengan taman yang indah. Kita jalan-jalan sejenak menikmati keindahan yang disajikan dengan panorama khas perkotaan. Ini berada persis di depan Museum Brawijaya. Pasti yang asli Malang Raya sudah paham tempat ini. Di sini juga ada pasar minggu yang khusus buka tiap hari Minggu. Namun, karena pandemi, kegiatan tersebut ditiadakan. Kita menikmati pagi ini dengan penuh keceriaan. Tak lupa juga kita saling menyapa para goeser lainnya. Di sini lumayan ramai sebagai titik kumpul para tim goes lain yang akan memulai berpetualang seperti kita. Mas Chandra, rute pagi ini kita kemana? Kita pagi ini ke TPA Supit Urang. TPA Supit Urang lur. Kira-kira di sana suasananya bagaimana? Ya menarik lah pokoknya. Kita simak ya nanti ya. Istimewa. Ayo kita melonjol. Tenyom Tim Istimewa. Bro. Muter gini Pak. Gila Pak. Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWB Channel. Seperti yang dikatakan Mas Chandra tadi, kita akan berpetualang menuju ke TPA Supit Urang, yaitu tempat pembuangan akhir sampah dari seluruh wilayah pemerintahan Kota Malang. Mengapa kita berpetualang ke TPA Supit Urang? Ini sebagai bentuk upaya kita memberikan tayangan yang edukatif, sehingga bisa memberikan wawasan kepada kita tentang lingkungan sekitar dikemas dengan menarik seperti ini. Tak banyak warga Kota Malang yang tahu tentang tempat pembuangan sampah mereka. Maka dari itu, kita yakin ini akan menjadi petualangan yang menarik untuk kita semua. Dalam perjalanan petualangan kita hari ini, Tenyom Tim yang hadir antara lain Pak Didi dari Tunggul Wulung, Pak Mul dari Telogo Mas, Mas Chandra Prayoga dari Sigura-Gura Dinoyo, Mas Vini dari Suhat, Mas Yunus dari Muharto Gang 7, dan terakhir saya sendiri Yoga Pamungkas dari Wendit Mangliawan. Leader perjalanan kali ini adalah Mas Chandra Prayoga. Ini termasuk rute tipis-tipis dalam kota. Kita sekarang berada di perempatan Bandulan, dekat pom bensin. Kita akan terus meluncur ke kanan ke arah barat. Kita meluncur dengan semangat dan sangat antusias karena penasaran dengan TPA Supit Urang tersebut. Ini pagi terlihat mendung, namun saya yakin nanti juga akan cerah. Terlihat banyak warga Kota Malang yang melakukan senam aerobik pagi. Para emak-emak lur yang aerobik, ini salah satunya emak-emak yang tertangkap kamera sedang senam aerobik. Menurut kita, itu adalah kegiatan positif untuk tetap sehat dengan berolahraga. Emak-emak strong lur. Kita semakin menjauh dari pusat kota, menuju ke arah barat Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Iya betul, seperti yang tertera di alamat. Lokasi TPA Supit Urang ini berada di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
Kita sekarang melintas di Kelurahan Mulyorejo. Jalanan semakin terasa menanjak. Ayo lanjut Mas. Nanjak lur. Jadi disinilah TPA Supit Urang Kota Malang ini lur. Luas mencapai 35 hektar dengan volume sampah timbunan per tahun sekitar 247.389 ton. Jumlah fantastis tersebut jika dibagi 365 hari maka ketemu sekitar 677,7 ton sampah perharinya. Ini pembuangan akhir khusus sampah rumah tangga. Begitu amazing sampah yang dihasilkan lur. Kalian pasti penasaran seperti apa banyaknya sampah yang tertampung di TPA ini. Ayo kita meluncur ke lokasi titik pembuangan akhir. Jadi sekarang kita berada di TPA Supit Urang. Di sini tempat pembuangan akhir sampah dari seluruh kota Malang. Ya di sini namanya tempat pembuangan akhir lur. Harum, baunya harum. Depan itu adalah gundukan sampah lur. Sini bocor. Ini balik merah. Pelan ya kan. Jadi suasana TPA Supit Urang Kota Malang seperti ini lur. Suasananya lur. Di sini banyak berdiri gubuk-gubuk kecil difungsikan sebagai tempat berteduh sementara para pemulung. Amis Bu nggih. Ini lur suasananya lur. Jadi banyaknya gubuk tersebut untuk beristirahat sementara menghindari teriknya matahari di siang hari. Ini untuk sampah-sampah plastiknya pasti untuk didaur ulang. Saat dam truk mengangkut sampah menurunkan muatannya, maka langsung disambut para pemulung. Di mana mereka bergerombol mengorek sampah-sampah tersebut untuk mendapatkan plastik yang berharga. Disinilah tempat pembuangan akhir sampah rumah tangga dari seluruh kota Malang. Gundukan sampah yang banyak ini didominasi oleh sampah plastik yang berwarna-warni. Secara pribadi saya menganggap ini begitu mengerikan karena sampah plastik sulit terurai. Sampah organik akan lenyap dan kembali menjadi tanah. Sampah plastik butuh ratusan hingga ribuan tahun untuk bisa terurai dengan sempurna. Ini kita melihat sangat dekat dengan aktivitas harian yang ada di TPA Supit Urang. Banyak warga yang berprofesi sebagai pemulung yang melakukan pemilahan sampah di tempat ini. Tak ada hari libur lur. Mereka tiap hari melakukan pekerjaan seperti ini. Kata mereka yang penting ini hasilnya halal. Alhamdulillah. Saya, Pak Didi, Mas Chandra, dan Pak Mul melihat secara langsung menariknya aktivitas yang ada di TPA ini. Ternyata sisi lain dalam kehidupan di Malang seperti ini, Kur. Assalamualaikum, dengan Mas siapa ini? Daniel. Mas Daniel, profesinya sebagai? Pemulung. Mas Daniel, asli kota Malang ya? Oke lur, iki dulur dewe lur, Arema pisan niki Mas Daniel iki. Mas Daniel, biasanya untuk memulung itu penghasilannya sedino piro Mas? 30. 130 ya, itu minim Mas ya? Biasanya kalau lebih biar berapa?
150. 150 lur. Mantap lur. Oke Mas Daniel, terima kasih. Oke, jadi sisi lain dari kehidupan di Kota Malang itu mata pencariannya juga sebagian kecil tapi ya sebagai pengulung. Ya seperti ini lur, para pengulung ini juga membantu para dinas di mana mereka juga memilah sampah plastik untuk didaur ulang. Jadi banyak manfaatnya lah di sini. Oke, ayo kita meluncur ke tempat berikutnya. Ada sisi lain yang menyedihkan yang sering ditemukan oleh para pemulung di sini, yaitu mereka menemukan jasad bayi yang baru dilahirkan. Hal tersebut begitu memilukan. Manusia macam apa yang tega membunuh dan membuang bayinya ke tempat sampah? Menyedihkan, bayi-bayi tersebut ditemukan oleh para pemulung saat memilah sampah. Keterangan ini kita dapatkan dari petugas DLH di sana. DLH ialah singkatan dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana dinas tersebut yang mengelola TPA ini. Sekarang kita meluncur menuju ke Taman Edukasi TPA Supit Urang. Seperti apa kira-kira menariknya di sana? Ayo kita meluncur. Menurut keterangan dari salah satu petugas DLH bahwa Taman Edukasi sebagai wahana untuk mengenalkan dan mengajarkan bagaimana tentang tata cara memilah sampah, mengenalkan dan mengajarkan bagaimana tata cara mendaur ulang sampah, dan mengajarkan bagaimana tata cara memanfaatkan gas metan atau biogas yang dihasilkan dari sampah. Biasanya kegiatan edukasi tersebut dilakukan oleh sekolah maupun universitas yang melakukan kunjungan, didampingi oleh petugas ahli yang ada di sini. Karena pandemi, kegiatan edukasi tersebut ditiadakan. Ini adalah alat-alat berat yang sudah tidak terpakai karena mengalami kerusakan. Dimuseumkan di sini mungkin sebagai riwayat perjuangan penanganan sampah. Ternyata petualangan kita ini sangat menarik banget lur. Akhirnya kita tahu seperti inilah TPA Supit Urang. Buat kalian sobat telur yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe. Karena subscribe dari kalian adalah penyemangat bagi kita untuk terus berpetualang. Dorong sini kan. Jadi saya lebih kayak mesin. Kita sekarang menjelajah ke pembuangan lama. Ini adalah timbunan sampah yang sudah bertahun-tahun. Karena sampah, maka kondisinya tidak stabil dan rawan longsor. Setelah bertahun-tahun akhirnya terlihat mirip seperti bukit. Dan dari sini pemandangan terlihat indah karena tingginya timbunan sampah di bawah kita. Sangat tinggi lur bukit timbunan ini. Jadi kita berada di gundukan sampah lur. Ini titik yang lama ini Mas ya? Pembuangan yang lama Mas ya? Iya. Jadi pemandangannya memang indah seperti ini. Di bawah itu ada sungai, di sana juga sungai. Ada panorama, yaitu di sana itu yang gundukan itu adalah Gunung Katu. Kita pernah berwisata ke sana dengan bergoes. Terus yang di sana itu coba di-shot Mas Chandra. Nah, di sana itu yang tertutup awan itu adalah Gunung Kawi. Bagaimana menurut pendapat kalian para sobat telur? Istimewa kan? Ayo kita lanjut jalan-jalan. Berikutnya kita akan menuju ke instalasi sumur bor yang menjadi salah satu sumber air minum warga. Di sini ada sumur bor Supit Urang 1. Mengapa di TPA ada sumber mata air PDAM, padahal di sini adalah pusat pembuangan sampah. Jadi sumber mata air ini diambil melalui instalasi pengeboran yang sangat dalam, menembus ke sungai. Sungai yang dimaksud adalah sungai bawah tanah yang biasa disebut sungai artesis. Pengeboran dilakukan sampai ke titik pusat sungai artesis bawah tanah sehingga sangat aman. Aman tidak tercemar oleh rembesan dari sampah. Mantap juga ternyata karena di sini kaya akan air bawah tanah. Berikutnya kita akan menuju ke lokasi selanjutnya yaitu ke bak tampungan akhir. Di mana tempat itu dari kejauhan terlihat seperti waduk atau kolam yang sangat besar. Ayo kita meluncur ke sana dan mencari tahu tentang fungsinya. Oke Mas Chandra, ini waduk apa ini? Ini bak tampungan terakhir dari IPAL di sini. IPAL itu apa? Instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah. Jadi fungsinya waduk ini Bisa untuk bioindikator, bisa untuk pemurnian air sebelum dibuang ke sungai. istimewa. Oke lur, kita meluncur ke lokasi.
Jadi waduknya ini sedang dikeringkan, Lur. Banyak anak-anak yang mencari ikan. Ternyata banyak ikannya juga di sini. Hasil pengolahan limbah. Iki, Lur, ikannya, Lur. Ikan apa ini, Bosku? Nila. Ikan nila ya. Wah, bagus-bagus ya ikannya. Ya. Ikan nila, Lur. Mancing-mancing Oke, apa, mantap-mantap. Wes, baleno, sing duwe muring-muring. Sapa telur istimewa. Bosku, aku tak pulang dulu ya. Dadah. Oke, dadah. Hati-hati di jalan. Ini, Lur, Mas Yunus. Guyu-guyu. Oh. Pedai anyar. Alhamdulillah. Selesai menikmati suasana di pinggiran waduk, kita melanjutkan petualangan keliling memutari waduk. Lalu kita akan menuju ke IPLT, singkatan dari Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu. Menurut informasi yang kita dapat, di sana adalah tempat pengolahan dari limbah tinja. Suasana di pinggiran bak penampung atau saya sebut waduk ini begitu indah dan menyenangkan di pagi hari. Seperti yang kalian lihat di tayangan ini, ternyata banyak juga warga sekitar yang jalan-jalan ke tempat ini. Maka kita rekomendasikan ini sebagai tujuan goes wisata edukasi TPA Supit Urang, Kota Malang. Kita meluncur sangat santai di atas aspal yang sangat mulus, menikmati suasana yang ada. Keluar dari lokasi waduk, kita melewati timbangan kendaraan truk pengangkut sampah dan meluncur ke IPLT. Ternyata kita mendapat panggilan telepon masuk dari Mas Hadi Kelayatan. Kita akan menuju ke IPLT Supit Urang. Instalasi pengolahan limbah terpadu. Seperti apa kira-kira di sana? Ini, Lur, baru datang Mas Hadi. Salaman dulu, Mas Hadi. Bolo kita tenyom tim, mantap. Mas Hadi menyusul kita dalam melakukan petualangan pagi ini. Namun ternyata masih kebagian satu tempat, yaitu menuju ke IPLT sebagai tujuan akhir petualangan kita hari ini. Baik. Ternyata kita mau mampir ke IPLT Supit Urang. Tutup, Lur. Karena tutup dan kita sudah di sini, maka kita eksplorasi apa yang ada di sini. Ayo meluncur kembali. Lah ini tempat drop sampah ini. Nanti masuk ke mesin itu. Lur, ini Mbak siapa ini? Kenalkan dulu. Mbak. Oh, Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ini adik siapa? Itu Salma. Adik Rendra. Ini yang belakang. Halo. Adik Nabila. Oh, malu, Lur. Itu adalah keluarga dari Mas Hadi. Mas Hadi. Dadah. Oi, dikawal rere. Romantis. Oke, terima kasih ya, kita meluncur. Akhirnya kita meluncur kembali ke jalanan. Mas Hadi hadir terlambat dan dikawal oleh kedua anak istrinya. Tidak apa-apa walau terlambat, karena pertemuan kita dalam setiap petualangan begitu kita rindukan. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan menjadikan kita satu kesatuan dalam ikatan saudara. Dadai. Oke. Tenyum tim semua adalah saudara, begitupun juga dengan kalian para sobat telur. Kalian juga adalah saudara kita. Kita meluncur kembali dengan santai dan tidak ngebut karena ini jalanan kota padat lalu lintas. Ternyata petualangan kita di TPA Supit Urang begitu menarik dan sangat informatif bagi kita semua. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai hiburan menarik dan pastinya menjadi tayangan yang selalu kalian rindukan setiap minggunya. Mantap! Wes hati Mas Hadi minggu ngarep lo ya. Masih siap? Wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk semua sobat telur, jangan lupa subscribe dan ikuti terus petualangan kita di YPWP channel ini. Karena subscribe dari kalian adalah penyemangat kita untuk terus berpetualang. Terima kasih.
Sampai berjumpa kembali di petualangan menarik selanjutnya. Sobat telur, oke lor, mantap.